Senyum-senyum dia. Good morning guys. Selamat pagi. Let's go to work. Jadi hari ini saya kerja dengan jalan kaki. Jadi tidak menggunakan sepeda motor ya. Woi, lari aja. Nyebrang. Adapun tempat tinggal saya ada di sana. Oke, lanjut dari permintaan salah satu yang ngasih komen dari video yang sebelumnya. Jadi yang menanyakan gimana sih kehidupan di Grand Cayman ini, terutama dari biaya hidup ya, sama perbandingan dengan gaji yang kita dapatkan. Jadi ya simpelnya saya masih bertahan, dan 2 kali saya balik ke sini berarti saya bisa memenuhi dari apa yang saya inginkan, bisa mendapatkan ataupun merasa apa ya, sesuai dengan pengorbanan yang saya lakukan jauh dari keluarga, dari anak istri ya, dan dari masyarakat di rumah juga. Jadi worth it untuk merantau ke sini. Artinya apa? Dari penghasilan yang saya dapatkan itu dan pengeluaran yang saya harus keluarkan untuk biaya hidup di sini, memenuhi kebutuhan keluarga di rumah, untuk menyekolahkan anak, ya mengisi dari hobi-hobi yang saya miliki juga, misalkan kayak ya untuk beli motor seperti itu. Jadi bisa membantu orang lain tentunya. Custom car. Jadi biaya hidup di sini terkenal sangat mahal, mungkin nomor 3 di dunia tuh. Gaji kita itu dalam bentuk US dollar. Oke. Sedangkan untuk di Grand Cayman biaya hidup semua itu menggunakan mata uang sendiri, yaitu Cayman dollars. Cayman dollars atau disingkat dengan CI atau KYD. Jadi untuk 1 US dollarnya ataupun 1 KYD-nya, 1 Cayman dollar itu adalah 1,25 US dollar. Jadi nilai dari Cayman dollar itu lebih mahal dibandingkan dengan US dollar. Dan pertama, biaya-biaya yang harus saya keluarkan di sini. Pertama adalah yang paling besar adalah rental tempat tinggal. Jadi tergantung kita mau tinggal dengan berapa orang, terus di mana lokasinya, itu akan sangat mempengaruhi dari besar kecilnya nilai biaya rental kita. Dari peraturan government, 1 kamar itu bisa diisi 2 orang. Jadi kalau apartemennya itu 2 bedroom, jadi yang bisa diisi adalah 4 orang. Dan rata-rata nilai apartemen itu, nilai rentalnya itu, kalau 1 apartemen yang ada di wilayah sini ya, itu berkisaran antara dari 1.500 sampai 2.000 sekian. Di tempat-tempat lain yang masih di sekitaran daerah tempat tinggal saya itu harganya udah 1.800 ke atas. Jadi terbayanglah mahalnya seberapa kita bayar, dan itu pun belum termasuk dengan utilities. Utilities adalah biaya yang kita kenakan untuk penggunaan daripada listrik, air, terus misalkan menggunakan kabel TV dan internet. Itu 3 komponen pokoknya. Itu per orang bisa mencapai sekitar lagi 200 US lah perkirakan.
Jadi kalau untuk saya sendiri rata-rata ya per bulan pengeluaran untuk rumah dan utilities saja itu bisa sampai sekitar 500 sampai 600 dolar per orang. Ya kita anggap US lah. Jadi seperti itu. Jadi tergantung lagi kalau kita misalkan ingin yang lebih private tinggalnya, kita bisa konsekuensinya ya bayar lebih mahal. Misalkan kita bawa pacar, bawa istri, pasti kan nyari rumah yang sendiri lah biar bebas kan. Cuman ya bayarnya lebih mahal lagi. Ada tempat di beberapa daerah, ada namanya West Bay, ada di Georgetown, itu yang relatif ya dengan gini lokasinya. Terkadang ada dapat lebih ya sedikit lebih ringan biayanya gini ya, harga rentalnya, tapi masih sekitaran sana. Jadi di sini saya gariskan, anggaplah untuk biaya-biaya yang kita harus keluarkan itu antara 500 sampai 600 US atau 700 US dollar. Plus nanti kalau bisa masak ya beli alat-alat masak, alat makanan sendiri, bahan makanan sendiri. Itu pun kalau mau masak. Tapi kalau lifestyle teman-teman nanti beda, senang hangout, senang makan di restoran, ya akan lebih besar lagi pengeluarannya. Oke. Jadi kalau di compare sekarang dengan perbandingan harga dengan perbandingan jumlah gaji yang didapatkan, misalkan kalau untuk server, bartender, assistant waiter, saya ambil rata-rata di 6 dolar, angka 6 dolar per jam US. Per jam misalkan morning. All good man, all good. Alright. Itu teman juga dari Filipina. Dia tinggalnya lebih jauh dari tempat saya dan dia menggunakan sepeda. Dan kebetulan sepeda yang digunakan adalah sepeda listrik. Salah satu cara yang bisa dipergunakan untuk ya menghemat. Kalau mau beli mobil, beli motor, ya biayanya lebih besar lagi keluarnya gitu. Jadi kembali kalau kita dapat gaji 6 dolar dikali 90, misalkan 90 jam kita kerja selama 2 minggu, 6 kali 9 dapat 540 US per 2 minggu. Ditambah dengan service gratuity, tergantung ya masing-masing restoran berapa, tapi kita ambil rata-ratanya aja, ambil 6 dolar atau 7 dolar. 7 kali 9 ya anggaplah 560, anggaplah 1.300 lah anggap. Berarti at least kalau memang bisa nabung dengan kondisi yang saya sampaikan tadi, setiap bulannya Anda tuh bisa nabung 1.000 dolar. Udah pasti, kecuali ya kalau tiap hari makannya ke restoran, beli lobster, beli steak dan minumnya wine, ya udah nggak jadi. Terus apalagi suka morning man, suka hiburan lagi yang lain, habis. Oke, jadi itu aja. Nanti kita akan sharing lebih jauh lagi tips-tips kalau misalkan apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat di sini. Oke, thank you, bye.